Sebelum setiap berkat besar, selalu ada pertempuran. Jika Anda sedang menghadapi rintangan saat ini, jangan berkecil hati. Tuhan mungkin sedang mempersiapkan Anda untuk sesuatu yang besar. Ada saatnya dalam setiap kehidupan ketika beban penantian menjadi terlalu berat untuk ditanggung. Anda telah berdoa, Anda menangis, dan Anda bertanya-tanya apakah Tuhan telah mendengar satu kata pun. Malam sudah terasa panjang, jalanan tak menentu, dan kesunyian tak tergoyahkan. Tapi dengarkan aku hari ini, Tuhan tidak melupakanmu. Perjuangan yang Anda hadapi bukanlah sebuah hukuman, itu persiapan. Penundaan bukanlah suatu penyangkalan, ini adalah pengaturan ilahi. Pertarungan yang membuat Anda mempertanyakan kekuatan Anda adalah pertarungan yang sama, yang membentuk Anda menuju sesuatu yang lebih besar. Ketika Tuhan akan bergerak, musuh mencoba menggoyahkan iman Anda. Ketika Tuhan hendak memberkati, gangguan muncul, keraguan muncul, dan pintu seakan tertutup rapat. Tapi jangan tertipu, inilah saatnya surga bekerja. Sesuatu yang besar akan datang, sesuatu yang lebih besar dari yang Anda bayangkan, sesuatu yang akan mengubah hidup Anda selamanya. Jika Anda yakin Tuhan sedang mempersiapkan Anda untuk hal-hal yang lebih besar, ketik saya menerimanya di kolom komentar, dan jangan lupa berlanggananlah agar Anda tidak ketinggalan acara berikutnya. Jika Anda sedang merasakan tekanan, jika Anda merasakan perubahannya, maka dengarkan baik-baik, karena ini adalah tanda-tanda bahwa Tuhan akan melepaskan sesuatu yang luar biasa ke dalam hidup Anda. Dan inilah cara Anda mengetahuinya. Saat Tuhan bergerak, tanda-tanda ini akan muncul. Perhatikan, karena inilah yang terjadi sebelum terobosan. Jika Anda memperhatikan hal-hal ini, Anda lebih dekat dari yang Anda kira. Tepat sebelum pemberkatan, inilah yang akan Anda alami. Tuhan akan membuka pintu airnya, dan inilah cara Anda mengetahuinya. 1. Meningkatnya oposisi. Ada sesuatu yang perlu Anda pahami tentang cara Tuhan bergerak. Sebelum setiap berkat besar, sebelum setiap terobosan besar, akan datang masa pertentangan yang hebat. Ini bukanlah suatu kebetulan, ini bukanlah nasib buruk, ini adalah peperangan rohani. Saat Anda melangkah lebih dekat dengan janji Tuhan, bagi Anda, musuh meningkatkan serangannya. Jika selama ini Anda merasa dikelilingi oleh tantangan, jika Anda bertanya-tanya mengapa segala sesuatunya tampak tidak menguntungkan Anda, izinkan saya memberitahu Anda, ini pertanda Anda berada di ambang sesuatu yang besar. Pikirkan tentang momen-momen dalam hidup Anda ketika Anda merasakan penolakan paling besar. Apakah itu saat kamu berdiri diam? Apakah saat Anda bermain aman? Tidak. Saat itulah Anda berani melangkah maju. Saat Anda berani mempercayai Tuhan, saat Anda berani percaya bahwa Dia punya sesuatu yang lebih besar untuk Anda. Musuh tidak melawan mereka yang tidak menimbulkan ancaman. Dia tidak menyerang mereka yang sudah dikalahkan. Dia mengejar mereka yang sedang memasuki panggilan mereka. Mereka yang berada di ambang transformasi. Mereka yang akan memasuki takdir yang telah Tuhan persiapkan bagi mereka. Lihatlah kisah Musa. Sebelum memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir, Firaun meningkatkan penindasan. Dia menjadikan beban mereka lebih berat, pekerjaan mereka lebih berat, penderitaan mereka lebih besar. Mengapa? Karena pembebasan akan datang. Musuh melihat apa yang akan terjadi, dan dia mencoba segalanya untuk menghentikannya. Namun apa yang musuh maksudkan untuk kehancuran, digunakan Tuhan untuk persiapan. Hal yang sama juga berlaku untuk Anda. Serangan yang Anda hadapi saat ini bukanlah bukti bahwa Anda sendirian. Itu adalah bukti bahwa Anda berada di jalan yang benar. Tanda berikut ini adalah tanda yang paling banyak dilewatkan orang. Jadi, tetaplah bersama saya. Dan selagi Anda di sini, beritahu saya,
Pernahkah Anda menghadapi serangan rohani tepat sebelum pemberkatan besar? Ketik ya, jika Anda pernah melihat ini dalam hidup Anda, lihatlah David. Sebelum menjadi raja, ia menghadapi tentangan dari berbagai pihak. Saul memburunya, musuh-musuh mengepungnya, bahkan orang-orang terdekatnya pun meragukan panggilannya. Tapi apa yang Tuhan lakukan? Dia menyempurnakannya. Dia sedang mempersiapkannya. Ia memastikan ketika pemberkatan itu tiba, David akan siap membawanya. Soalnya, beratnya berkat-Mu memerlukan kekuatan ketahanan. Tekanan yang Anda rasakan tidak dimaksudkan untuk menghancurkan Anda. Itu dimaksudkan untuk membangunmu. Saat Anda berada di ambang terobosan, musuh akan mengirimkan gangguan. Dia akan mencoba membuatmu ragu, mencoba membuatmu berhenti, mencoba membuatmu percaya bahwa Tuhan telah meninggalkanmu. Tapi dengarkan aku, Tuhan masih bersamamu. Serangan-serangan tersebut bukanlah tanda ketidakhadirannya, itu adalah tanda kehadirannya. Dia mengizinkan Anda menjalani musim ini karena dia tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Dia tidak menghukummu, dia sedang memposisikan Anda. Anda mungkin merasa segalanya berantakan, seperti pintu yang seharusnya terbuka dibanting tertutup, seperti hubungan yang kuat tiba-tiba putus. Anda mungkin menghadapi kritik, penolakan, dan hambatan yang tidak masuk akal. Namun izinkan saya memberitahu Anda, inilah tepatnya yang terjadi sebelum pemberkatan. Musuh ingin Anda percaya bahwa perjuangan berarti kegagalan. Namun dalam kerajaan Tuhan, perjuangan harus didahulukan sebelum kemenangan. Tekanan harus didahulukan sebelum promosi. Api harus didahulukan sebelum pemurnian. Pikirkan tentang Yesus. Sebelum kemenangan terbesarnya, yaitu kebangkitan, dia menghadapi perlawanan terbesarnya, pengkhianatan, penderitaan, ejekan, dan bahkan kematian. Namun apa yang dianggap musuh sebagai kemenangan terbesarnya sebenarnya adalah kekalahan terbesarnya. 3 hari kemudian, kuburan itu kosong. Yesus bangkit dengan kekuasaan, membuktikan sekali, dan untuk selamanya, bahwa perlawanan tidak dapat menghentikan rencana Tuhan. Dan jika musuh tidak dapat menghentikan Yesus, dia juga tidak dapat menghentikan Anda. Anda mungkin bertanya, mengapa hal ini terjadi pada saya? Mengapa sekarang? Mengapa sekaligus? Karena Anda melangkah ke sesuatu yang lebih besar. Musuh melihat pintu yang Tuhan bukakan bagi Anda, dan dia berusaha menutupnya sebelum Anda dapat melewatinya. Dia melihat urapan dalam hidup Anda dan mencoba meyakinkan Anda bahwa Anda tidak layak menerimanya. Dia melihat panggilannya, tujuannya, takdirnya, dan dia melakukan segala dayanya untuk mematahkan semangat Anda. Tapi dia tidak bisa menang kecuali Anda menyerah. Dan saya di sini untuk memberitahu Anda, jangan menyerah. Jika serangannya semakin meningkat, itu karena berkah sudah dekat. Jika perjuangan semakin intensif, itu karena terobosannya semakin dekat. Kalau kamu bertahan, berdiri teguh, tetap berdoa, tetap percaya, terus berjalan, musuh tidak akan melawanmu sekeras ini jika kamu bukan ancaman bagi kerajaannya. Perlawanan adalah bukti bahwa Anda sedang melangkah menuju sesuatu yang lebih besar dari yang pernah Anda bayangkan. Jadi apa yang Anda lakukan ketika oposisi meningkat? Anda menekan. Anda tidak mundur. Anda tidak mundur. Jangan biarkan rasa takut menentukan langkah Anda selanjutnya. Anda berlutut dan berdoa lebih keras. Anda mendeklarasikan janji Tuhan atas hidup Anda. Anda mengingatkan diri sendiri bahwa Dia yang memulai pekerjaan baik di antara Anda akan setia menyelesaikannya. Anda membungkam kebohongan musuh dengan kebenaran firman Tuhan. Musuh mungkin mencoba memperlambat Anda, tapi dia tidak bisa menghentikan apa yang sudah Tuhan tetapkan. Pertarungannya mungkin sengit, tapi kemenangan ada di tangan Tuhan. Anda tidak berjuang sendirian. Tuhan yang sama yang membelah Laut Merah
yang merobohkan tembok Yerikho, yang menutup mulut singa, yang membangkitkan orang mati, Tuhan yang sama berperang untuk Anda. Dia sudah pergi sebelum kamu. Dia sudah mengamankan kemenangan. Tugas Anda bukanlah memahami setiap detail. Tugasmu adalah mempercayainya. Saat ini Anda mungkin merasa seperti berada di dalam api, tapi ingat ini, emas dimurnikan dengan api, berlian terbentuk di bawah tekanan, minyak diekstraksi melalui penghancuran. Prosesnya mungkin menyakitkan, tapi hasilnya sepadan. Apa yang Tuhan persiapkan untuk Anda lebih besar dari apa yang Anda tanggung. Rasa sakitnya tidak akan sia-sia. Perjuangan tidak akan sia-sia. Setiap air mata, setiap cobaan, setiap pertempuran membawa Anda menuju kejayaan yang lebih besar. Jangan berkecil hati dengan oposisi. Jangan biarkan musuh meyakinkan Anda bahwa semuanya sudah berakhir. Ini belum berakhir, ini hanyalah permulaan. Resistensi adalah tanda bahwa ada sesuatu yang sedang berubah. Tekanan itu menjadi bukti datangnya keberkahan. Gelapnya pertanda fajar sudah dekat. Tuhan akan melakukan sesuatu yang besar dalam hidup Anda. Jangan takut dengan pertempuran. Jangan takut dengan perjuangan. Itu hanya membuatmu lebih kuat. Itu hanya mempersiapkan Anda untuk apa yang akan terjadi selanjutnya. Musuh mungkin mencoba menghentikan Anda, tapi dia tidak bisa menghentikan rencana Tuhan. Dia mungkin mencoba menghalangi Anda, tapi dia tidak bisa menghalangi apa yang telah ditetapkan surga. Berdiri teguh, pertahankan iman. Keberkahanmu lebih dekat dari yang kamu kira. 2. Penundaan yang tidak biasa. Ada saat-saat dalam hidup ketika segala sesuatu terasa terhenti. Anda sudah berdoa, Anda sudah berpuasa, Anda sudah melakukan semua yang Anda tahu untuk dilakukan. Namun, sepertinya tidak ada yang bergerak. Pintu yang seharusnya terbuka tetap tertutup. Peluang yang terlihat begitu menjanjikan, tiba-tiba hilang. Anda mengambil satu langkah ke depan hanya untuk merasa seperti Anda didorong mundur 2 langkah. Ini membuat frustrasi, menyakitkan. Dan jika Anda tidak berhati-hati, Anda mungkin mulai bertanya-tanya, apakah Tuhan telah melupakan Anda? Namun izinkan saya memberitahu Anda sesuatu. Penundaan ini bukanlah suatu penyangkalan. Itu adalah persiapan ilahi. Salah satu hal yang paling sulit untuk dipahami tentang Tuhan adalah waktunya. Kita hidup di dunia yang mengutamakan kepuasan instan, yang mengutamakan kecepatan dan mendapatkan hasil dengan cepat. Namun Tuhan tidak bekerja sesuai jadwal kita. Dia tidak terburu-buru melakukan pekerjaannya. Ketika Dia sedang mempersiapkan Anda untuk sesuatu yang besar, Dia seringkali memperlambat segalanya. Bukan untuk menghukum Anda, namun untuk mempersiapkan Anda. Penundaan ini bukan merupakan tanda bahwa Tuhan mengabaikan Anda. Itu adalah tanda bahwa Dia sedang mengerjakan sesuatu yang lebih besar daripada yang dapat Anda lihat saat ini. Lihatlah halaman-halaman kitab suci dan Anda akan melihat pola ini berulang kali. Yusuf diberi mimpi tentang kebesaran, namun sebelum dia dapat melangkah menuju takdirnya, dia mengalami penundaan selama bertahun-tahun. Dikhianati oleh saudara-saudaranya, dijual sebagai budak, dipenjarakan secara tidak sah. Segala sesuatu dalam hidupnya tampaknya berjalan berlawanan arah dengan janji yang Tuhan berikan kepadanya. Saya hanya bisa membayangkan berapa malam Yusuf berseru, bertanya kepada Tuhan, "Mengapa? Mengapa ini terjadi? Kapan waktuku tiba?" Namun apa yang Joseph tidak dapat lihat pada saat-saat itu adalah bahwa setiap penundaan adalah bagian dari rencana ilahi Allah. Lubang, penjara, penantian, semuanya mempersiapkannya untuk istana. Jika Yusuf melangkah terlalu cepat menuju takdirnya, dia tidak akan siap menerima beban kepemimpinan yang telah Tuhan persiapkan baginya. Penundaan ini bukanlah suatu kemunduran. Itu adalah pengaturan.
Dan hal yang sama juga berlaku untuk Anda. Alasan mengapa segala sesuatunya tampak memakan waktu lebih lama dari perkiraan adalah karena Tuhan bekerja di balik layar. Dia menyelaraskan orang yang tepat, menutup pintu yang salah, mempersiapkan hatimu, menguatkan karaktermu. Anda tahu, Tuhan tidak hanya peduli untuk mengantarkan Anda ke tujuan Anda. Dia prihatin tentang memastikan Anda dapat mempertahankannya ketika Anda sampai di sana. Berkat yang terlalu dini bisa menjadi beban. Pintu yang dibuka terlalu cepat dapat menyebabkan kehancuran. Tuhan terlalu mencintaimu hingga memberimu sesuatu yang belum siap kamu terima. Itu sebabnya Dia menunda. Itulah sebabnya Dia memperlambat segalanya. Bukan untuk menyakiti Anda, namun untuk melindungi Anda. Pikirkan tentang David. Ia dilantik menjadi raja saat masih kecil, namun ia tidak langsung naik takhta. Sebaliknya, dia kembali menggembalakan domba. Dia menghabiskan waktu bertahun-tahun melarikan diri dari Saul, bersembunyi di gua, berperang. Ada saatnya dia pasti bertanya-tanya, "Tuhan, kalau Engkau sudah memanggilku, kenapa aku masih menunggu? Kenapa aku masih bergumul?" Namun apa yang Daud tidak sadari adalah bahwa dalam penantian bertahun-tahun itu, Tuhan sedang membentuk dia menjadi raja yang ditakdirkan untuknya. Jika dia mempercepat prosesnya, jika dia memaksakan diri untuk naik takhta, dia bukanlah orang yang dibutuhkan Tuhan untuk memimpin suatu bangsa. Mungkin saat ini Anda sedang berada dalam masa penantian. Mungkin Anda sudah berdoa untuk terobosan dalam keuangan Anda, dalam karir Anda, dalam hubungan Anda, dalam pelayanan Anda. Namun, sepertinya tidak ada yang berubah. Mungkin Anda selama ini mempercayai kesembuhan, pemulihan, janji yang terasa butuh waktu lama untuk terwujud. Anda melihat sekeliling dan sepertinya semua orang bergerak maju, sementara Anda terjebak di tempat yang sama. Dan musuh berbisik di telinga Anda, Tuhan telah melupakanmu. Dia tidak mendengarkan. Dia tidak akan melakukan apa yang Dia janjikan. Tapi itu bohong. Tuhan tidak melupakanmu. Dia tidak meninggalkanmu. Fakta bahwa Anda mengalami penundaan ini adalah bukti bahwa sesuatu yang lebih besar akan datang. Anda tahu, ketika Tuhan akan memberi Anda sesuatu yang besar, Dia sering memperlambat segalanya sebelum terobosan terjadi. Itu adalah ujian terhadap iman Anda, ujian terhadap kesabaran Anda, ujian atas kepercayaan Anda kepadanya. Apakah Anda masih percaya ketika Anda tidak melihat kemajuan? Akankah Anda tetap percaya ketika tidak ada yang berubah? Akankah kamu tetap bertahan ketika semua yang ada dalam dirimu ingin menyerah? Itulah yang dicari Tuhan, bukan iman yang hanya bertahan ketika keadaan berjalan dengan cepat, namun iman yang bertahan dalam penantian. Ada alasan mengapa elang mengajari anak-anaknya terbang dengan membiarkannya jatuh. Saat bayi elang sudah siap meninggalkan sarangnya, induknya tidak begitu saja membawanya ke udara dan menjatuhkannya. Tidak, dia mendorongnya keluar dari sarangnya, memaksanya mengepakkan sayapnya, memaksanya meronta, mengalami penundaan karena belum tahu cara terbang. Dan saat bayi elang itu tampak akan menyentuh tanah, sang induk turun dan menangkapnya, lalu mengangkatnya kembali untuk mencoba lagi. Perjuangan adalah bagian dari proses. Penundaan itu perlu. Tanpanya elang tidak akan pernah belajar terbang. Tuhan juga melakukan hal yang sama dengan Anda. Dia telah mendorong Anda keluar dari sarangnya yang nyaman, dan saat ini Anda mungkin merasa seperti terjatuh. Anda mungkin merasa tidak ada yang berhasil, seolah terobosan tidak akan pernah datang. Tapi percayalah padanya, Dia tidak akan membiarkanmu jatuh. Dia mengajarimu cara terbang. Dia memperkuat sayapmu. Dan pada saat yang tepat, Dia akan mengangkat Anda dan membawa Anda lebih tinggi dari yang pernah Anda bayangkan.
Mungkin Anda pernah mengetuk pintu yang tidak bisa dibuka. Mungkin Anda selama ini berdoa untuk sebuah terobosan yang sepertinya tidak akan pernah terjadi. Mungkin Anda bertanya kepada Tuhan, mengapa Dia begitu lama? Namun izinkan saya memberitahu Anda, jika pintunya belum terbuka, itu karena apa yang ada di baliknya belum siap untuk Anda, atau Anda belum siap untuk itu. Waktu Tuhan sangat tepat. Dia tidak menunda tanpa alasan. Lihatlah Abraham, Tuhan memberinya sebuah janji. Tapi dia harus menunggu bertahun-tahun sebelum dia bisa melihat janji itu digenapi. Penantian itu menyakitkan, penundaan itu sulit. Namun, ketika janji itu akhirnya datang, janji itu lebih besar dari yang pernah dia bayangkan. Hal yang sama juga berlaku untuk Anda. Jika Tuhan membuatmu menunggu, itu karena apa yang Dia sediakan untukmu pantas untuk ditunggu. Anda harus menahan godaan untuk mengambil jalan pintas. Saat kita menjadi tidak sabar, kita seringkali mencoba memaksakan sesuatu agar terjadi dengan sendirinya. Namun setiap kali dalam kitab suci, ketika seseorang berusaha mempercepat rencana Allah, hal itu justru membawa bencana. Abraham dan Sarah berusaha memenuhi janji Tuhan melalui Hagar, dan hal itu berujung pada penderitaan. Saul menolak menunggu Samuel dan mempersembahkan korban sendiri, dan hal itu menyebabkan dia kehilangan kerajaannya. Jika Anda terburu-buru dalam prosesnya, Anda berisiko kehilangan janji. Jangan biarkan ketidaksabaran menyebabkan Anda keluar dari kehendak Tuhan. Jika Anda mengalami penundaan yang tidak biasa, jangan berkecil hati. Jangan biarkan musuh meyakinkan Anda bahwa Tuhan telah melupakan Anda. Keterlambatan itu pertanda bahwa keberkahan itu lebih besar dari yang kamu kira. Penantian itu tandanya Tuhan sedang mempersiapkan sesuatu yang lebih besar dari yang kamu bayangkan. Anda mungkin tidak melihatnya sekarang, tetapi suatu hari Anda akan melihat ke belakang dan menyadari bahwa setiap penundaan itu perlu. Setiap saat menunggu adalah bagian dari rencana Tuhan yang sempurna. Jadi apa yang Anda lakukan dalam penundaan itu? Anda tetap percaya. Anda tetap percaya. Anda terus bersiap. Hanya karena berkah belum tiba, bukan berarti Anda harus berhenti bersiap menyambutnya. Jika Anda sedang menunggu peluang baru, bersiaplah sekarang. Jika Anda sedang menunggu musim baru, posisikan diri Anda sekarang. Jangan sia-siakan penantian. Penundaan ini bukan untuk mematahkan semangat Anda, itu untuk mengembangkan Anda. Dan ketika waktunya tepat, ketika Anda siap, ketika situasinya sudah siap, ketika segala sesuatunya telah selaras dengan sempurna, Anda akan memasuki berkat tersebut, dan itu akan lebih besar dari apapun yang pernah Anda bayangkan. Tunggu. Jangan menyerah. Penundaan ini merupakan tanda bahwa sesuatu yang besar sedang terjadi. 3. Kegelisahan batin yang mendalam. Ada saatnya dalam hidup Anda ketika Anda mulai merasakan gejolak dalam jiwa Anda. Kegelisahan yang tak tergoyahkan, suatu urgensi yang tidak dapat Anda jelaskan. Ini bukan kecemasan, bukan ketakutan, dan bukan sekadar ketidaksabaran. Itu adalah sesuatu yang jauh lebih dalam. Sesuatu yang Anda rasakan di dalam inti keberadaan Anda. Seolah-olah jiwa Anda mengetahui bahwa ada sesuatu yang akan berubah, bahkan sebelum pikiran Anda dapat memahaminya sepenuhnya. Kegelisahan ini bukanlah suatu kebetulan. Itu adalah sinyal ilahi bahwa Tuhan sedang mengubah sesuatu dalam hidup Anda. Ketika Tuhan hendak memindahkan Anda ke sesuatu yang lebih besar, Dia terlebih dahulu menggerakkan di dalam diri Anda. Sebelum pintu terbuka, secara alami, Dia mulai menggerakkan semangat Anda. Anda mulai merasa tidak nyaman di tempat yang dulunya Anda rasa nyaman. Anda mulai kehilangan minat pada hal-hal yang dulunya membuat Anda bergairah. Anda mulai merasa tidak pada tempatnya, di lingkungan
yang dulunya terasa seperti rumah sendiri. Ini bukan karena ada sesuatu yang salah dengan diri Anda. Ini karena Tuhan sedang mempersiapkan Anda untuk level berikutnya. Dia memutuskan hubungan Anda dari tempat Anda berada sekarang, sehingga Anda dapat melangkah ke tempat yang Anda inginkan. Kegelisahan ini sering disalahpahami. Orang-orang di sekitar Anda mungkin tidak melihat apa yang Anda lihat. Mereka mungkin meminta Anda untuk merasa puas, tetap pada posisi Anda saat ini, dan berhenti berpikir berlebihan. Namun, yang tidak mereka pahami adalah bahwa ini bukan perbuatan Anda. Ini bukanlah pikiran atau emosi Anda sendiri yang menuntun Anda. Itu adalah Roh Kudus yang mendorong Anda, menyadarkan Anda akan fakta bahwa musim Anda saat ini akan segera berakhir. Ketika Tuhan bersiap untuk menggeser Anda, Dia akan memastikan bahwa Anda tidak lagi ditempatkan di tempat yang terlalu kecil untuk takdir Anda. Lihatlah kehidupan Abraham. Dia tinggal di tanah ayahnya, di tempat yang familiar, dikelilingi kenyamanan. Namun suatu hari, Tuhan berfirman, "Tinggalkan negaramu, bangsamu, dan rumah tangga ayahmu, dan pergilah ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu." Abraham tidak mempunyai peta jalan, tidak ada instruksi yang jelas, hanya dorongan batin yang dalam bahwa sudah waktunya untuk bergerak. Bisakah Anda bayangkan betapa gelisahnya perasaannya sebelum saat itu, bagaimana dia memandang sekelilingnya dan merasa ada sesuatu yang tidak beres, ada sesuatu yang memanggilnya di luar apa yang selama ini dia ketahui. Kegelisahan itu adalah suara Tuhan yang mempersiapkan dia untuk sebuah janji yang lebih besar. Mungkin Anda pernah merasakan hal ini. Mungkin Anda terbangun dengan kegelisahan di jiwa Anda, merasakan bahwa ada lebih banyak hal untuk Anda. Mungkin Anda telah mencoba mengabaikannya, mencoba meyakinkan diri sendiri bahwa itu bukan apa-apa, bahwa Anda seharusnya puas dengan keberadaan Anda saat ini. Namun, seberapa keras pun Anda berusaha membungkamnya, kegelisahan tetap ada. Karena hal ini tidak akan hilang sampai Anda melangkah ke dalam panggilan Tuhan. Tuhan seringkali menimbulkan ketidaknyamanan dalam diri Anda ketika Dia sedang mempersiapkan Anda untuk menghadapi musim yang baru. Ini adalah caranya untuk memastikan Anda tidak menerima kurang dari apa yang telah Dia rencanakan bagi Anda. Jika Dia membiarkan Anda tetap nyaman, Anda tidak akan pernah bergerak. Jika Dia membiarkan Anda merasa betah di tempat yang bukan tujuan akhir Anda tidak akan pernah memasuki kepenuhan panggilan Anda. Itulah sebabnya tempat-tempat yang dulunya memberi Anda kegembiraan, kini terasa kosong. Itu sebabnya pekerjaan yang dulunya memuaskan Anda kini terasa tidak ada artinya. Itulah sebabnya hubungan yang tadinya masuk akal kini tampak tidak selaras. Bukan berarti ada sesuatu yang salah, ada sesuatu yang berubah. Pikirkan tentang Musa. Ia dibesarkan di istana Firaun, dikelilingi oleh kekayaan, kenyamanan, dan kekuasaan. Dia memiliki semua yang dia butuhkan, namun jauh di lubuk hatinya, dia merasakan kegelisahan yang tidak dapat dia hilangkan. Perasaan bahwa dia tidak pantas berada di sana, bahwa dia ditakdirkan untuk sesuatu yang lebih. Kegelisahan itu membawanya meninggalkan istana untuk memasuki panggilan sejatinya sebagai penyelamat umat Tuhan. Jika Musa mengabaikan gejolak itu, dia akan hidup dan mati dengan nyaman. Namun dia akan kehilangan takdirnya. Mungkin Anda pernah menemukan diri Anda berada di tempat yang sama. Hal-hal yang tadinya memuaskan, tidak lagi Anda lakukan. Mimpi yang tadinya masuk akal, kini terasa terlalu kecil. Jalan yang dulu Anda lalui dengan percaya diri, kini terasa tidak pasti. Ini karena Anda sedang bersiap untuk lebih banyak lagi. Tuhan sedang berbisik kepada roh Anda, berkata, "Masih ada yang lebih untukmu.
Jangan menetap di sini. Jangan berhenti sekarang. Aku punya sesuatu yang lebih besar. Namun inilah tantangannya. Kegelisahan ini tidak disertai dengan instruksi yang jelas. Tuhan tidak selalu memberitahu Anda apa yang akan terjadi selanjutnya. Dia tidak selalu menunjukkan gambaran lengkapnya kepada Anda. Dia hanya menggugah hati Anda, menciptakan kerinduan akan sesuatu yang lebih, rasa lapar akan sesuatu yang lebih besar. Dan di tengah ketidakpastian tersebut, Anda punya pilihan. Apakah Anda akan mempercayai gejolak tersebut, atau akankah Anda menolaknya? Terlalu banyak orang mengabaikan kegelisahan ini karena mereka takut akan hal yang tidak diketahui. Mereka merasakan dorongan untuk bergerak, namun mereka tetap berada di tempatnya karena sudah familiar. Mereka merasakan panggilan untuk melangkah dengan iman, namun mereka berpegang teguh pada apa yang aman. Mereka meyakinkan diri mereka sendiri bahwa mereka terlalu banyak berpikir, bahwa mereka hanya membayangkan sesuatu. Namun mengabaikan gejolak dari Tuhan tidak membuat hal itu hilang. Itu hanya memperpanjang prosesnya. Ketika Tuhan memanggil Anda lebih tinggi, Anda bisa bergerak bersamanya atau tetap terjebak di tempat yang tidak lagi sesuai untuk Anda. Pilihan ada di tangan Anda. Lihatlah Petrus, dia berada di dalam perahu di tengah badai ketika dia melihat Yesus berjalan di atas air. Sesuatu di dalam dirinya bergejolak. Sesuatu dalam rohnya mengetahui bahwa dia tidak dimaksudkan untuk tinggal di perahu, bahwa masih ada hal lain yang menunggunya di luar situasinya saat ini. Maka, meski ada ketakutan, meski ada ketidakpastian, meski situasinya tidak memungkinkan, dia melangkah keluar. Dia berjalan di atas air, bukan karena dia sepenuhnya memahami apa yang sedang terjadi, namun karena dia mempercayai gejolak dalam rohnya. Itulah panggilan Tuhan untuk Anda lakukan. Dia berkata, melangkah keluar. Percayalah, Anda mungkin tidak memiliki semua jawabannya, tapi saya punya. Anda mungkin tidak melihat gambaran lengkapnya, tapi saya tahu. Jangan abaikan gejolak yang terjadi. Jangan menolak perubahan tersebut. Apa yang saya miliki untuk Anda lebih besar daripada apa yang Anda tinggalkan. Tantangannya adalah kegelisahan seringkali muncul sebelum wahyu muncul. Anda akan merasakan sensasinya sebelum melihat tujuannya. Anda akan merasakan perubahannya sebelum Anda memahami artinya. Dan disinilah iman diperlukan. Anda harus bersedia mempercayai prosesnya. Bahkan ketika Anda tidak mengetahui semua rinciannya. Anda harus rela melepaskan yang lama sebelum yang baru terungkap sepenuhnya. Beberapa dari Anda sedang merasakan hal ini saat ini. Anda merasakan ketertarikan terhadap sesuatu yang lebih besar. Namun Anda takut meninggalkan apa yang sudah biasa Anda lakukan. Anda merasakan panggilan untuk melangkah ke sesuatu yang baru, namun Anda mempertahankan apa yang membuat Anda nyaman. Tapi aku di sini ingin memberitahumu, jika Tuhan menggerakkanmu, itu karena Dia sedang mempersiapkanmu. Jika Dia membuatmu gelisah, itu karena Dia akan menggerakkanmu menuju sesuatu yang lebih besar. Jangan biarkan rasa takut menahan Anda di tempat yang tidak lagi sesuai dengan takdir Anda. Jangan biarkan ketidakpastian merampas apa yang Tuhan telah sediakan bagi Anda. Gejolak di hatimu tidak terjadi secara acak. Ini bukannya tidak ada artinya. Ini adalah tanda ilahi bahwa musim berikutnya lebih dekat dari yang Anda kira. Anda mungkin belum melihatnya, tetapi suatu hari Anda akan melihat ke belakang dan menyadari bahwa kegelisahan ini adalah awal dari terobosan Anda. Anda akan memahami bahwa ketidaknyamanan itu sebenarnya adalah sebuah anugerah, mendorong Anda menuju takdir yang lebih besar dari apapun yang dapat Anda bayangkan. Percayai pengadukannya, ikuti panggilannya. Sesuatu yang besar akan datang. 4.
peningkatan serangan, dan oposisi. Ketika Tuhan akan memberi Anda sesuatu yang besar, musuh tidak akan duduk diam dan menyaksikan hal itu terjadi tanpa perlawanan. Anda akan mulai melihat peningkatan serangan secara spiritual, emosional, mental, dan bahkan fisik. Serangan-serangan ini mungkin datang dari tempat yang tidak terduga. Orang yang pernah Anda percayai mungkin akan berbalik melawan Anda. Situasi yang tadinya damai tiba-tiba berubah menjadi kacau. Pintu yang tampak terbuka mungkin tiba-tiba tertutup rapat. Anda mungkin menghadapi kritik, penolakan, atau pengkhianatan dari orang terdekat Anda. Sepertinya kehidupan Anda sudah kacau balau dan Anda bertanya-tanya, kenapa sekarang? Kenapa tiba-tiba? Namun izinkan saya memberitahu Anda sesuatu. Meningkatnya pertentangan bukanlah tanda bahwa Anda berada di jalur yang salah. Itu adalah konfirmasi bahwa Anda sedang melangkah menuju sesuatu yang lebih besar. Musuh tidak menyerang apa yang tidak mengancamnya. Jika Anda tidak berada di ambang sesuatu yang besar, dia akan meninggalkan Anda sendirian. Fakta bahwa Anda mengalami perlawanan yang lebih besar adalah bukti bahwa sesuatu yang kuat akan segera terjadi. Lihatlah kehidupan Yesus. Sebelum dia melangkah sepenuhnya dalam pelayanannya, dia dibawa ke padang gurun untuk dicobai iblis selama 40 hari. Dia diserang, ditantang, dan diuji. Musuh mendatanginya dengan segala yang dimilikinya, mencoba melemahkannya sebelum pekerjaan terbesarnya dimulai. Namun Yesus tetap teguh, dan ketika ujian selesai, dia melangkah ke dalam panggilan ilahinya dengan penuh kuasa. Pola yang sama muncul di seluruh kitab suci. Setiap kali Tuhan hendak meninggikan seseorang, mereka menghadapi tentangan. Yusuf mempunyai impian akan kebesaran, namun sebelum dia bisa mewujudkan janji itu, dia dilemparkan ke dalam lubang oleh saudara-saudaranya sendiri, dijual sebagai budak, dan dipenjarakan secara tidak sah. Daud diurapi menjadi raja, namun sebelum ia bisa naik takhta, ia diburu oleh Saul dan dipaksa tinggal di gua. Ayub adalah orang yang saleh, namun sebelum hari-hari terakhirnya lebih baik daripada hari-hari sebelumnya, ia kehilangan segalanya, kekayaannya, anak-anaknya, kesehatannya. Serangan-serangan tersebut tiada henti. Namun itu bukanlah akhir dari cerita. Mereka adalah bagian dari persiapan. Musuh ingin Anda percaya bahwa serangan-serangan ini berarti Anda gagal, bahwa Anda harus menyerah, bahwa Anda harus berbalik. Dia ingin Anda menjadi begitu putus asa, begitu letih, begitu kewalahan, sehingga Anda mengabaikan janji itu sebelum Anda menerimanya. Tapi Anda tidak boleh tertipu oleh kebohongannya. Serangan-serangan tersebut bukanlah tanda kehancuran Anda, itu adalah tanda ketinggianmu. Semakin dekat Anda dengan terobosan, semakin sulit pertarungannya. Bukan kebetulan bahwa tepat sebelum seorang wanita melahirkan, rasa sakitnya semakin parah. Kontraksi menjadi semakin sering, semakin nyeri, semakin tak tertahankan. Mengapa? Karena dia hampir memberikan sesuatu yang berharga. Jika dia menyerah pada saat kesakitan, dia akan kehilangan keajaiban yang akan segera terjadi. Hal serupa juga terjadi di dunia spiritual. Musuh berjuang paling keras ketika dia tahu kamu akan melahirkan sesuatu yang hebat. Mungkin Anda sedang berada di musim di mana serangan tampaknya tiada henti. Mungkin Anda merasa setiap kali Anda maju satu langkah, Anda terlempar ke belakang 2 langkah. Mungkin Anda bertanya-tanya mengapa segalanya tiba-tiba menjadi begitu sulit. Tapi dengarkan saya, ketika saya mengatakan ini, jangan biarkan serangan itu membuat Anda mundur. Jangan biarkan tekanan menyebabkan Anda berhenti. Pertarungan itu tandanya kalian semakin dekat. Peperangan tersebut merupakan indikasi bahwa apa yang dijanjikan Allah akan segera terwujud.
Musuh menggunakan taktik berbeda untuk menyerang Anda. Terkadang dia menyerang melalui orang lain, teman yang salah memahami Anda, anggota keluarga yang menolak Anda, rekan kerja yang menyebarkan kebohongan tentang Anda. Terkadang dia menyerang karena keadaan, kesulitan finansial, kerugian tak terduga, hambatan di bidang yang dulunya Anda sukai. Terkadang dia menyerang pikiran Anda, membuat Anda ragu, takut, cemas, dan putus asa. Dia membisikkan kebohongan, mengatakan kepadamu bahwa kamu tidak cukup baik, bahwa kamu tidak akan pernah berhasil, bahwa Tuhan telah melupakanmu. Namun, Anda harus mengenali serangan-serangan ini apa adanya. Musuh tidak mempunyai kekuasaan atas Anda kecuali Anda memberikannya kepadanya. Dia tidak bisa menghentikan rencana Tuhan dalam hidup Anda, tapi dia akan berusaha meyakinkan Anda untuk menghentikan diri Anda sendiri. Tujuannya adalah untuk melemahkan Anda, sehingga Anda meninggalkan janji sebelum Anda mencapainya. Anda harus berdiri teguh. Jangan biarkan serangan ini menggoyahkan iman Anda. Jangan biarkan pencobaan membuatmu mempertanyakan apa yang Tuhan telah firmankan. Ingat, badai bukan berarti Tuhan tidak ada. Badai adalah bukti bahwa sesuatu yang kuat sedang terjadi. Yesus dan murid-muridnya sedang berada di atas perahu ketika terjadi badai besar. Angin bertiup kencang, ombak menerjang, dan murid-murid ketakutan. Namun yang tidak mereka sadari adalah bahwa di balik badai itu ada sebuah terobosan yang menunggu. Yesus menegur badai itu, dan ketika mereka mencapai pantai, mukjizat pun terjadi. Musuh mengirim badai untuk menghentikan mereka, tapi dia gagal. Itulah yang terjadi dalam hidup Anda saat ini. Badai yang Anda hadapi merupakan indikasi bahwa Anda berada di jalan yang benar. Musuh tidak akan melawan Anda sekuat tenaga jika Anda bukan ancaman bagi kerajaannya. Jika Anda tidak melakukan sesuatu yang kuat, dia tidak akan menyia-nyiakan energinya untuk Anda. Tetapi karena Anda membawa sesuatu yang besar, karena Anda berjalan dalam tujuan ilahi, dia berusaha sekuat tenaga untuk menghentikan Anda. Apa yang harus Anda lakukan di tengah serangan tersebut? Berdirilah pada firman Tuhan. Jangan biarkan rasa takut mengambil alih. Bicaralah tentang situasi Anda. Berdoalah dengan otoritas. Nyatakan bahwa tidak ada senjata yang ditempa untuk melawan Anda akan berhasil. Menolak untuk menyerah pada keputusasaan. Menolak untuk mundur. Musuh tidak bisa menang jika Anda menolak menyerah. Paulus memahami hal ini dengan baik. Dia menghadapi karam kapal, pemukulan, pemenjaraan, dan penganiayaan, namun dia tidak pernah menyerah. Ia berkata, "Kami ditindas dari segala sisi, namun tidak terjepit, habis akal, namun tidak putus asa, dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian, dihempaskan, namun tidak binasa." Dia tahu bahwa tidak ada serangan musuh yang dapat menghentikan rencana Tuhan. Hal yang sama juga berlaku untuk Anda. Musuh mungkin mencoba memperlambat Anda, tapi dia tidak bisa menghentikan Anda. Perlawanannya mungkin kuat, tapi Tuhanmu lebih kuat. Pertarungannya mungkin sengit, tapi kemenangan sudah diraih. Serangannya mungkin intens, namun hanya bersifat sementara. Jadi tunggu sebentar, teruslah mendorong ke depan. Tetap percaya, teruslah berdoa, tetap percaya. Serangan-serangan itu adalah tanda bahwa Anda lebih dekat dari yang Anda kira. Peperangan itu tandanya keberkahan sudah dekat. Peperangan adalah bukti bahwa janji tersebut dapat dicapai. Jangan biarkan musuh menggoyahkan Anda. Jangan biarkan perjuangan membuatmu ragu. Serangan-serangan tersebut bukan untuk menghancurkan Anda. Mereka ada di sana untuk mempersiapkan Anda. Ketika Anda berhasil melalui hal ini, Anda akan menjadi lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih diperlengkapi untuk menghadapi apa yang Tuhan telah sediakan. Sesuatu yang besar akan datang
dan musuh mengetahuinya. Itu sebabnya dia berjuang keras, tapi dia tidak akan menang. Tujuan Tuhan bagi hidup Anda tidak dapat dihentikan. Janji yang Dia berikan kepada Anda akan terjadi. Serangan mungkin mengamuk, badai mungkin melanda, tapi Anda akan berhasil melewatinya. Anda akan melangkah ke takdir Anda. Anda akan berjalan dalam kepenuhan rencananya. Dan ketika Anda melakukannya, Anda akan melihat kembali musim ini dan menyadari bahwa serangan-serangan tersebut hanyalah bukti bahwa sesuatu yang lebih besar sedang terjadi. 5. Pintu tertutup. Saat Anda melangkah, melewati momen menuju pintu, ada saatnya dalam perjalanan Anda ketika segala sesuatunya tampak terhenti. Anda berdoa, tetapi jawabannya tidak datang. Anda mencoba untuk bergerak maju, tetapi setiap pintu yang Anda ketuk tetap tertutup. Anda melangkah dengan keyakinan, namun jalan di depan Anda masih belum jelas. Rasanya seperti Anda terjebak dalam musim penundaan, dan apapun yang Anda lakukan, sepertinya tidak ada yang berubah. Jika Anda mengalami penundaan yang tidak biasa dan pintu tertutup, jangan berkecil hati. Ini seringkali merupakan tanda bahwa Tuhan sedang bersiap memberi Anda sesuatu yang besar. Keterlambatan pada hal-hal yang bersifat alamiah tidak selalu merupakan penyangkalan terhadap hal-hal yang bersifat rohani. Hanya karena segala sesuatunya tidak terjadi sesuai timeline Anda, bukan berarti Tuhan telah melupakan Anda. Terkadang Dia menahan apa yang kamu minta, karena Dia sedang mempersiapkan sesuatu yang lebih besar dari apa yang kamu bayangkan. Terkadang Dia menutup pintu karena apa yang ada di baliknya tidak diperuntukkan bagi Anda. Terkadang Dia memperlambat Anda karena jika Dia membiarkan Anda bergerak terlalu cepat, Anda tidak akan siap menghadapi apa yang Dia sediakan. Pikirkan tentang Yusuf. Tuhan memberinya mimpi bahwa suatu hari dia akan memerintah, bahwa dia akan mempunyai otoritas yang besar. Namun sebelum mimpi itu menjadi kenyataan, ia mengalami penundaan bertahun-tahun. Ia dijebloskan ke dalam lubang oleh saudara-saudaranya sendiri, dijual sebagai budak, difitnah, dan dipenjarakan. Sepertinya setiap pintu tertutup di hadapannya. Namun yang tampak seperti penundaan sebenarnya adalah persiapan ilahi. Setiap pintu yang tertutup membuatnya semakin dekat dengan takdirnya. Seandainya dia langsung pergi dari mimpinya ke istana, dia tidak akan siap memikul tanggung jawab tersebut. Penundaan ini penting untuk membentuknya menjadi manusia yang sesuai dengan panggilan Tuhan. Jika segala sesuatu dalam hidup Anda terasa berantakan, mungkin hal itu benar-benar terjadi pada tempatnya. Apakah Anda yakin perjuangan Anda saat ini akan membawa kepada sesuatu yang lebih besar? Beri komentar, terobosan akan datang. Jika Anda tetap berpegang teguh pada iman, mungkin Anda pernah berada di tempat serupa. Anda telah setia, Anda telah patuh, namun Anda terus menemui hambatan. Anda melamar pekerjaan, tetapi Anda mendapat penolakan demi penolakan. Anda bekerja keras untuk mewujudkan impian Anda, tetapi peluang tidak datang. Anda mengejar hubungan, tetapi hubungan itu terus berantakan. Anda mencoba melangkah ke dalam apa yang Anda yakini sebagai panggilan Anda, namun setiap kali Anda melakukannya, ada sesuatu yang menghentikan Anda. Ini membuat frustrasi, mengecilkan hati, dan membuat Anda bertanya-tanya, apakah Anda mendengarkan Tuhan dengan benar? Tapi, dengar ini, penundaan tidak dimaksudkan untuk menghancurkan Anda. Itu dimaksudkan untuk mempersiapkan Anda. Waktu Tuhan tidak sama dengan waktu kita. Kita ingin segalanya terjadi dengan cepat, namun Dia melihat gambaran yang lebih besar. Dia tahu apa yang Anda butuhkan, kapan Anda membutuhkannya, dan bagaimana Anda membutuhkannya. Jika Dia menunda sesuatu dalam hidupmu, itu karena waktunya belum tepat. Dia sedang mempersiapkan berkat bagi Anda, atau mempersiapkan Anda untuk berkat tersebut. Terkadang keduanya. Lihatlah David,
Ia diurapi sebagai raja ketika ia masih seorang anak gembala muda. Namun ia tidak langsung naik takhta. Sebaliknya, dia menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk melarikan diri, bersembunyi di gua, dan menghadapi perlawanan. Mudah baginya untuk bertanya kepada Tuhan, "Mengapa engkau mengurapi aku, padahal engkau hanya ingin membuatku menunggu?" Namun apa yang David tidak sadari saat itu adalah bahwa setiap penundaan adalah bagian dari pelatihannya. Tuhan mengajarinya cara memimpin, cara berperang, cara mempercayai Dia sepenuhnya. Pada saat dia akhirnya naik takhta, dia bukan hanya seorang pria yang memiliki gelar. Dia adalah pria yang telah diuji, dimurnikan, dan siap menghadapi beban pemanggilannya. Mungkin Anda menganggap penundaan Anda sebagai hukuman, namun sebenarnya itu adalah persiapan. Pekerjaan yang tidak berhasil, hubungan yang berakhir, peluang yang terlewatkan, semuanya mempunyai tujuan. Tuhan tidak menahan hal-hal baik dari Anda, Dia memastikan Anda siap menghadapinya. Jika Dia memberikannya kepadamu terlalu cepat, hal itu mungkin akan menjadi beban, bukannya berkah. Pikirkan tentang pesawat terbang. Sebelum lepas landas melalui proses persiapan yang panjang, mesin diperiksa, bahan bakar diisi, jalur penerbangan dibersihkan. Jika ada masalah sekecil apapun, penerbangan akan ditunda. Penumpang mungkin merasa frustrasi, mereka mungkin tidak mengerti mengapa mereka harus menunggu. Namun pilot tahu bahwa lepas landas sebelum pesawat siap sepenuhnya dapat mengakibatkan bencana. Dengan cara yang sama, Tuhan tidak menunda Anda untuk membuat Anda frustrasi. Dia menunda Anda untuk melindungi Anda. Dia memastikan bahwa ketika Anda lepas landas, Anda dilengkapi dengan perlengkapan lengkap untuk mencapai tujuan Anda. Beberapa pintu tertutup karena pintu tersebut tidak dimaksudkan untuk dibukakan bagi Anda sejak awal. Anda mungkin menginginkan pekerjaan itu, tapi Tuhan tahu itu akan menguras tenaga Anda. Anda mungkin menginginkan hubungan itu, tapi Tuhan tahu itu akan menghancurkan Anda. Anda mungkin menginginkan kesempatan itu, namun Tuhan tahu itu akan membawa Anda menjauh dari tujuannya. Setiap pintu yang tertutup adalah pengalihan ilahi. Dia tidak mengambil sesuatu dari Anda. Dia menuntun Anda menuju sesuatu yang lebih baik. Pikirkan tentang bangsa Israel. Ketika Tuhan memimpin mereka keluar dari Mesir, Dia bisa saja membawa mereka melalui rute terpendek menuju tanah perjanjian, tapi Dia tidak melakukannya. Sebaliknya, Dia membawa mereka menempuh jalan yang jauh. Mengapa? Karena Dia tahu bahwa jika mereka menghadapi perang terlalu cepat, mereka akan mundur. Mereka belum siap. Penundaan itu untuk perlindungan mereka. Seandainya mereka langsung berperang tanpa persiapan, mereka pasti sudah hancur. Tuhan menempuh perjalanan panjang karena Dia menguatkan mereka, melatih mereka, dan mengajari mereka bagaimana mempercayainya. Mungkin Tuhan sedang membawamu jauh saat ini. Mungkin Anda merasa seharusnya sudah tiba sekarang, namun Anda masih berada di alam liar. Jangan meremehkan musim ini. Jangan biarkan ketidaksabaran membuat Anda keluar dari kehendak Tuhan. Beberapa orang bosan, menunggu, dan berusaha memaksakan terobosan mereka, namun mendapati diri mereka berada dalam situasi yang tidak seharusnya mereka alami. Sarah dan Abraham menjadi tidak sabar, menantikan janji Allah akan seorang anak, sehingga mereka mengambil tindakan sendiri. Hasilnya, sebuah komplikasi yang sebenarnya bisa dihindari. Menunggu tidak pernah mudah. Hal ini membutuhkan iman, ketekunan, dan kepercayaan. Namun mereka yang menantikan Tuhan akan melihat kesetiaannya. Mereka akan melihat pintu terbuka yang tidak dapat ditutup oleh siapapun. Mereka akan mendapatkan berkat-berkat yang melampaui apapun yang bisa mereka capai sendiri. Jika Tuhan membuatmu menunggu, itu karena Dia
sedang mempersiapkan sesuatu yang pantas untuk ditunggu. Apa yang harus Anda lakukan di musim penundaan ini? Tetap percaya. Teruslah berdoa, teruslah bersiap. Hanya karena Anda tidak melihat gerakan, bukan berarti tidak terjadi apa-apa di balik layar. Tuhan sedang bekerja. Dia menyelaraskan segala sesuatunya demi kebaikan Anda. Dia menempatkan orang-orang yang tepat pada tempatnya. Dia memastikan bahwa ketika Dia membuka pintu, Anda akan siap untuk melewatinya. Jangan biarkan rasa frustrasi membuat Anda menerima kurang dari apa yang Tuhan sediakan untuk Anda. Musuh akan berusaha meyakinkan Anda bahwa Tuhan telah melupakan Anda, bahwa Anda perlu mengambil jalan pintas, bahwa Anda perlu berkompromi. Tapi jangan tertipu oleh kebohongannya. Apa yang Tuhan sediakan untukmu pantas untuk ditunggu. Penundaan yang Anda alami hari ini menyiapkan Anda untuk sesuatu yang jauh lebih besar dari yang dapat Anda bayangkan. Anda mungkin tidak memahaminya sekarang, tapi suatu hari Anda akan melihat ke belakang dan menyadari bahwa setiap pintu yang tertutup adalah berkah tersembunyi. Setiap penundaan adalah bagian dari rencana Tuhan yang sempurna. Setiap saat menunggu adalah satu langkah lebih dekat dengan takdir Anda. Jadi jangan berkecil hati, jangan menyerah. Teruslah bergerak maju, meski rasanya tidak ada yang berubah. Tetaplah percaya, meski Anda tidak melihat buktinya. Janji itu masih berlaku, terobosan masih terus terjadi. Dan ketika hal itu tiba, Anda akan tahu bahwa penantian itu layak dilakukan setiap saat. Sesuatu yang besar sedang terjadi, dan ketika hal itu terjadi, Anda akan memahami mengapa penundaan itu perlu. 6. Perasaan terisolasi dan kesepian yang menakjubkan. Ada saatnya dalam setiap perjalanan iman, di mana Anda akan merasa sendirian, tidak hanya sendirian secara fisik, namun secara emosional, mental, dan bahkan terisolasi secara rohani. Seolah-olah orang-orang yang pernah berjalan bersamamu telah menghilang. Teman menjadi berjarak. Percakapan yang tadinya mengalir dengan mudah, kini terasa tegang. Anda mencoba menjelaskan apa yang Anda alami, tetapi sepertinya tidak ada yang mengerti. Bahkan di ruangan yang penuh sesak, Anda merasa seperti orang luar, terputus, dan tidak terlihat. Jika Anda pernah mengalami kesepian seperti ini, jangan berkecil hati. Seringkali ini merupakan tanda bahwa Tuhan sedang mempersiapkan Anda untuk sesuatu yang lebih besar dari yang dapat Anda bayangkan. Musim isolasi bukanlah tentang hukuman, mereka tentang persiapan. Sebelum Tuhan memberimu sesuatu yang besar, Dia memisahkanmu. Dia menjauhkan Anda dari gangguan, dari hubungan yang tidak sehat, dari orang-orang yang tidak dapat pergi ke tempat Dia membawa Anda. Dia mengisolasi Anda bukan untuk menghancurkan Anda, namun untuk membangun Anda. Dia ingin mengajari Anda bagaimana mengandalkan Dia saja, mendengar suaranya dengan lebih jelas, memperkuat semangat Anda untuk menghadapi masa depan. Semakin dalam panggilanmu, semakin dalam pula kesendirianmu. Pikirkan tentang Musa. Dia menghabiskan 40 tahun di padang gurun sebelum dia dipanggil untuk memimpin Israel keluar dari Mesir. Dia dipisahkan dari umatnya, diasingkan dari kehidupan yang pernah dia jalani, dan ditempatkan pada masa persiapan ilahi. Di tempat sepi itulah dia belajar bergantung pada Tuhan. Dalam kesendirian, itulah dia menjadi pemimpin yang telah ditakdirkan oleh Tuhan. Jika Musa tidak melewati padang gurun, dia tidak akan siap menghadapi Firaun. Mungkin saat ini Anda sedang berada di alam liar Anda sendiri. Mungkin Anda merasa ditinggalkan, diabaikan, dilupakan. Namun saya ingin mengingatkan Anda, Tuhan tidak melupakan Anda. Dia memisahkan Anda untuk sesuatu yang lebih besar. Dia memotong hal-hal yang tidak lagi dimaksudkan untuk menjadi bagian dari masa depan Anda.
Dia mengizinkan orang-orang tertentu untuk pergi karena mereka tidak dapat menangani kemana Dia akan membawa Anda. Tidak semua orang ingin ikut bersama Anda ke musim berikutnya. Beberapa persahabatan, beberapa hubungan, beberapa koneksi bersifat sementara. Mereka adalah bagian dari perjalanan Anda untuk sementara waktu, namun mereka bukan bagian dari tujuan Anda. Lihatlah Yusuf, ia mempunyai mimpi yang besar, namun sebelum mimpi itu terwujud, ia dikhianati oleh saudara-saudaranya sendiri dan dibuang ke dalam lubang. Dia berubah dari dikelilingi keluarga menjadi sendirian, dijual sebagai budak, dituduh palsu, dipenjara. Perjalanannya diwarnai dengan isolasi, namun isolasi itu tidak sia-sia. Di tempat yang sunyi itulah Tuhan membentuknya, memurnikannya, mempersiapkannya untuk istana. Seandainya Yusuf tetap tinggal dalam kenyamanan rumahnya, dia tidak akan pernah menjadi penguasa Mesir. Tuhan memisahkan sebelum dia meninggikan. Dia memindahkan Anda dari tempat-tempat yang Anda kenal sehingga dia dapat membawa Anda ke tingkat yang baru. Jika Anda merasa terisolasi, itu mungkin karena Anda terlalu berkembang di lingkungan sekitar. Tuhan sedang mengembangkan Anda, memperbesar kapasitas Anda, memberi ruang bagi hal baru yang akan Dia lakukan dalam hidup Anda. Namun, sebelum Dia dapat melakukannya, Dia perlu membuat Anda sendiri. Dia perlu menghilangkan gangguan, membungkam kebisingan, dan mendapatkan perhatian penuh Anda. Bahkan Yesus pun mengalami isolasi. Sebelum Dia memulai pelayanannya, Dia dibawa ke padang gurun selama 40 hari. Dia sendirian, berpuasa, berdoa, melawan musuh. Tidak ada orang banyak, tidak ada murid, tidak ada mukjizat. Hanya Dia dan Tuhan. Di tempat yang sepi itulah, Dia dikuatkan untuk misi selanjutnya. Jika Yesus harus melalui masa isolasi, mengapa kita berpikir kita bisa melewatkannya? Terkadang, Tuhan mengizinkan kesepian karena Dia ingin menjadi orang yang mengisi kekosongan tersebut. Dia menyingkirkan orang-orang tertentu dari kehidupan kita sehingga kita belajar untuk bergantung hanya kepadanya. Ketika kita dikelilingi oleh orang-orang, mudah untuk bersandar pada mereka untuk mendapatkan dukungan, nasihat, dan kenyamanan. Namun ketika orang-orang itu sudah tidak ada lagi, kita terpaksa bersandar pada Tuhan. Kita mulai mencari Dia dengan cara yang belum pernah kita lakukan sebelumnya. Kita mulai mendengar suaranya dengan lebih jelas. Kita mulai mengembangkan hubungan yang lebih dalam dengannya. Jangan meremehkan musim isolasi Anda. Jangan melihatnya sebagai penolakan, melihatnya sebagai pengalihan. Tuhan tidak menyingkirkan orang lain dari hidup Anda untuk menyakiti Anda. Dia memberi ruang bagi orang-orang yang tepat. Dia membawa Anda melalui proses transformasi, membentuk Anda menjadi orang yang Anda perlukan untuk melakukan apa yang telah Dia rencanakan. Musim ini mungkin menyakitkan, tapi itu perlu. Pertumbuhan seringkali terasa seperti kerugian. Ketinggian seringkali terasa seperti perpisahan. Anda tidak dapat mempertahankan hal-hal lama sambil meraih hal-hal baru. Jika Tuhan mengambil orang lain dari hidup Anda, percayalah bahwa Dia tahu apa yang Dia lakukan. Orang-orang yang benar-benar menjadi bagian hidupmu tidak akan pergi, dan orang-orang yang pergi tidak akan pernah ditakdirkan untuk tinggal. Ingat, ulat harus diisolasi terlebih dahulu sebelum menjadi kupu-kupu. Di dalam kepompong, ia benar-benar terputus dari dunia luar. Di tempat yang gelap dan sepi, itulah transformasi terjadi. Jika ulat mencoba melarikan diri dari proses tersebut terlalu cepat, ia tidak akan pernah bisa terbang. Hal yang sama juga berlaku untuk Anda. Jika Anda mencoba terburu-buru keluar dari masa isolasi, Anda akan kehilangan apa yang Tuhan coba lakukan dalam diri Anda. Biarkan Dia menyelesaikan pekerjaannya. Biarkan Dia memurnikan Anda.
biarkan Dia mempersiapkan Anda. Apa yang harus Anda lakukan di musim ini? Carilah Tuhan dengan cara yang belum pernah ada sebelumnya. Gunakan waktu ini untuk bertumbuh secara rohani, untuk mengembangkan karunia-karunia Anda, untuk memperdalam iman Anda. Habiskan waktu dalam doa dan ibadah, dalam firman-Nya. Jangan sia-siakan isolasi ini dengan mengeluh. Gunakan itu untuk menjadi lebih kuat. Ketika Daud sendirian di ladang menggembalakan domba ayahnya, ia tidak menyia-nyiakan waktu itu. Dia menggunakannya untuk menjadi seorang pejuang. Dia belajar bagaimana berjuang, bagaimana memimpin, bagaimana mempercayai Tuhan. Saat dia menghadapi Goliat, dia sudah siap. Masa isolasinya telah mempersiapkannya untuk meraih kemenangan. Jika Anda merasa sendirian, saya ingin Anda tahu bahwa Anda tidak dilupakan dan bahwa Tuhan melihat Anda. Dia tahu apa yang sedang Anda alami. Dia memahami kepedihan karena kesepian, tapi Dia menyertai Anda. Dia menggunakan waktu ini untuk membentuk Anda, memperlengkapi Anda, menyiapkan Anda untuk sesuatu yang lebih besar. Orang-orang yang meninggalkanmu tidak pergi secara kebetulan. Pintu yang tertutup bukanlah suatu kesalahan. Segala sesuatu terjadi karena suatu alasan. Suatu hari, Anda akan melihat ke belakang dan menyadari bahwa masa isolasi ini diperlukan. Anda akan melihat bagaimana Tuhan menggunakannya untuk menguatkan Anda, mempersiapkan Anda, membawa Anda lebih dekat kepadanya. Anda akan melihat bahwa kesepian bukanlah sebuah kutukan, namun sebuah berkah tersembunyi. Anda akan melihat bahwa sebelum Dia memberi Anda sesuatu yang besar, Dia harus memisahkan Anda. Jadi jangan menyerah. Jangan biarkan kesepian membuatmu percaya bahwa kamu tidak dicintai atau tidak terlihat. Anda disembunyikan karena suatu alasan. Anda sedang dipersiapkan untuk sesuatu yang lebih besar. Dan ketika waktunya tepat, Tuhan akan mendatangkan orang yang tepat ke dalam hidup Anda. Dia akan membuka pintu yang tepat. Dia akan mengungkapkan tujuan di balik rasa sakit itu. Dan ketika hari itu tiba, Anda akan memahami mengapa isolasi itu perlu. Ini bukanlah akhir dari cerita Anda. Ini hanyalah permulaan. Sesuatu yang besar akan datang. Tunggu sebentar. Karena Tuhan akan melakukan sesuatu dalam hidup Anda yang akan membuat setiap malam yang sepi, setiap air mata, setiap momen isolasi menjadi berharga. Tetap percaya. Tetap percaya. Yang terbaik masih akan datang. 7. Serangan tidak biasa dan peningkatan oposisi. Ketika Tuhan akan memberi Anda sesuatu yang besar, salah satu tanda yang paling jelas adalah munculnya pertentangan secara tiba-tiba dalam hidup Anda. Pertempuran nampaknya semakin intensif. Serangan datang dari tempat yang tidak terduga. Dan rasanya seolah-olah segala sesuatu yang salah akan terjadi. Orang-orang yang pernah mendukung Anda mulai menentang Anda. Tantangan yang belum pernah ada sebelumnya tiba-tiba muncul begitu saja. Anda berdoa untuk perdamaian, namun sebaliknya, Anda mendapati diri Anda berada di tengah badai. Jika Anda menghadapi serangan yang tidak biasa dan pertentangan yang semakin meningkat, jangan berkecil hati. Ini seringkali merupakan tanda bahwa Anda berada di ambang terobosan. Musuh tidak menyerang orang yang tidak menuju kemana-mana. Dia tidak menyia-nyiakan energinya untuk orang-orang yang tidak mengancam rencananya. Fakta bahwa Anda menghadapi begitu banyak pertentangan adalah bukti bahwa Anda membawa sesuatu yang kuat, sesuatu yang ditakdirkan untuk mengubah hidup, sesuatu yang mengancam kerajaan kegelapan. Jika Anda bukan ancaman, musuh akan meninggalkan Anda sendirian. Namun, karena Anda melangkah menuju tujuan Tuhan dalam hidup Anda, penolakan Anda semakin meningkat. Lihatlah kisah Nehemia. Ketika dia hendak membangun kembali tembok Yerusalem, tentangan datang dari berbagai pihak. Musuh-musuhnya mengejeknya, berkomplot melawannya,
dan melakukan segala daya mereka untuk menghentikannya. Mereka menyebarkan kebohongan, mencoba mematahkan semangatnya, dan bahkan berusaha menjebaknya. Mengapa? Karena mereka tahu jika dia berhasil, itu akan mengubah segalanya. Musuh akan berjuang paling keras ketika dia tahu bahwa apa yang Anda bangun berasal dari Tuhan. Mungkin Anda pernah mengalami serangan dalam kehidupan pribadi Anda, keuangan, kesehatan, atau hubungan Anda. Mungkin orang-orang yang pernah berdiri di sisi Anda kini berbalik menentang Anda. Mungkin Anda sedang menghadapi peperangan rohani yang belum pernah terjadi sebelumnya. Keraguan, ketakutan, kecemasan, keputusasaan. Semakin dekat Anda dengan terobosan Anda, semakin banyak musuh yang mencoba menggoyahkan keyakinan Anda. Dia ingin Anda menyerah sebelum Anda menepati janjinya. Dia ingin Anda menjadi begitu lelah, begitu letih, begitu kewalahan, sehingga Anda menjauh dari apa yang Tuhan akan lepaskan dalam hidup Anda. Namun dengarlah ini, serangan-serangan tersebut bukanlah tanda bahwa Tuhan telah meninggalkan Anda. Itu adalah tanda bahwa Dia sedang memposisikan Anda untuk sesuatu yang lebih besar. Sebelum Daud menjadi raja, ia harus menghadapi Goliat. Sebelum Yusuf dapat melangkah menuju takdirnya, dia harus menanggung pengkhianatan dan penjara. Sebelum Yesus bangkit dalam kemenangan, dia harus menanggung salib. Serangan adalah bagian dari proses. Itu dirancang untuk menguji Anda, untuk memperkuat Anda, dan untuk mempersiapkan Anda menghadapi apa yang akan datang. Beberapa terobosan terbesar dalam sejarah terjadi setelah peperangan yang intens. Bangsa Israel berada paling dekat dengan tanah perjanjian ketika mereka menghadapi beberapa pertempuran terberat. Laut Merah tidak terbelah sampai musuh menekan dari belakang. Tembok Yerikho tidak runtuh sampai orang-orang berbaris. Dalam ketaatan, meskipun ada tentangan, musuh selalu berusaha menyerang paling keras ketika dia tahu bahwa Anda tinggal selangkah lagi menuju kemenangan. Mungkin saat ini Anda merasa lelah, mungkin Anda telah berjuang demi pertempuran, dan Anda bertanya-tanya apakah itu sepadan. Anda telah berdoa, percaya, berpegang pada iman, namun serangan belum berhenti. Sepertinya, setiap kali Anda membuat kemajuan, ada sesuatu yang mencoba menarik Anda kembali. Setiap kali Anda melangkah maju, rintangan lain muncul. Anda tidak sedang membayangkannya. Peperangan rohani itu nyata, namun Anda juga harus ingat ini. Tidak ada serangan yang dapat menghentikan apa yang telah Tuhan tetapkan bagi hidup Anda. Tuhan tidak membawamu sejauh ini untuk meninggalkanmu. Pertarungannya mungkin sengit, tapi kemenangan sudah diraih. Senjata-senjata itu mungkin sedang dibentuk untuk melawanmu, tetapi senjata-senjata itu tidak akan berhasil. Musuh mungkin menyerang Anda dari segala sisi, tapi dia tidak bisa menghentikan rencana Tuhan. Jika serangannya meningkat, itu karena Anda berada di ambang sesuatu yang lebih besar dari yang Anda bayangkan. Jangan biarkan oposisi membuat Anda mundur. Jangan biarkan tekanan menghancurkan Anda. Musuh ingin Anda berhenti. Dia ingin Anda ragu. Dia ingin Anda kehilangan iman Anda. Tapi inilah saatnya untuk berdiri teguh. Inilah saatnya untuk terus maju, untuk tetap percaya, untuk terus bergerak maju, apapun yang terjadi. Terobosan akan datang. Janji itu lebih dekat dari yang Anda kira. Lihatlah Ayub. Ia adalah orang yang berintegritas, setia kepada Tuhan. Namun ia menderita kerugian demi kerugian. Kekayaannya, kesehatannya, keluarganya, semuanya diambil darinya. Sepertinya musuhlah yang menang. Sepertinya Ayub tidak punya alasan untuk tetap percaya kepada Tuhan. Namun, yang tidak disadari Ayub di tengah penderitaannya adalah bahwa kisahnya belum berakhir. Serangannya sangat hebat, namun pemulihan akan segera terjadi. Pada akhirnya, Tuhan
mengembalikannya 2 kali lipat atas segala kehilangannya. Anda mungkin merasa seperti sedang berada di musim kerja saat ini. Kerugiannya sangat besar, rasa sakitnya sangat dalam. Namun Tuhan adalah Tuhan yang memulihkan. Dia tidak membiarkan penderitaan tanpa tujuan. Dia tidak mengizinkan pertempuran tanpa kemenangan. Jika Anda tetap setia, jika Anda menolak untuk menyerah, Anda akan melihat bahwa serangan-serangan itu hanya bersifat sementara. Musim perjuangan tidak akan berlangsung selamanya. Tuhan yang sama yang membawa Ayub melewatinya juga akan membawa Anda melewatinya. Ada orang-orang yang mengawasi Anda saat ini, menunggu untuk melihat apakah Anda akan menyerah di bawah tekanan. Ada orang-orang yang meragukan Anda, yang menganggap Anda tidak penting, yang mengira Anda tidak akan pernah berhasil. Namun yang tidak mereka sadari adalah Anda tidak berjuang dengan kekuatan Anda sendiri. Anda berdiri di atas janji-janji Tuhan. Kamu dilindungi oleh rahmat-Nya. Dan tidak peduli seberapa keras musuh mencoba, dia tidak dapat membatalkan apa yang telah Tuhan nyatakan atas hidup Anda. Pikirkan tentang badai. Saat angin paling kencang, saat hujan paling deras, saat langit paling gelap, saat itulah terobosan paling dekat. Badai tidak berlangsung selamanya. Matahari akan bersinar kembali. Hal yang sama juga berlaku untuk Anda. Pertarungan yang Anda jalani ini tidak akan berlangsung selamanya. Pertentangan yang Anda hadapi tidak bersifat permanen. Musuh berjuang keras karena dia tahu dia kehabisan waktu. Dia tahu bahwa Tuhan akan melakukan sesuatu yang penuh kuasa dalam hidup Anda. Jadi apa yang harus Anda lakukan di musim ini? Teruslah berdoa, terus nyatakan janji Tuhan, tetap berpegang teguh pada firman-Nya. Kelilingi diri Anda dengan orang-orang setia yang akan menyemangati dan mengangkat Anda. Jangan biarkan musuh membungkam pujianmu. Beribadah, meski di tengah pertempuran. Bicaralah tentang kehidupan, bahkan ketika Anda merasa dikelilingi oleh kematian. Teruslah bergerak maju, meski segala sesuatu dalam dirimu ingin menyerah. Anda tidak sendirian dalam pertarungan ini. Surga mendukung Anda. Malaikat Tuhan mengelilingi Anda. Kemenangan sudah tertulis. Serangannya mungkin dahsyat, namun tidak dapat menghentikan rencana Tuhan. Anda tidak sedang dikalahkan, kamu sedang dipromosikan. Anda tidak sedang dihancurkan, kamu sedang bersiap. Musuh tidak akan melawanmu sekeras ini jika tidak ada sesuatu yang luar biasa di sisi lain pertempuran ini. Tunggu, jangan berhenti. Sesuatu yang besar akan datang, dan ketika hal itu tiba, Anda akan melihat ke belakang dan menyadari bahwa setiap serangan, setiap air mata, setiap malam, tanpa tidur, tidak sia-sia. Musuh berjuang keras, tapi dia kalah. Karena apa yang Tuhan sediakan untukmu tidak bisa dicuri, tidak bisa dihalangi, tidak bisa dihentikan. Terobosan Anda sudah dekat. Tetap setia, tetap kuat. Yang terbaik masih akan datang. Ketika Tuhan akan memberkati Anda dengan sesuatu yang besar, hidup seringkali tidak menjadi lebih mudah, bahkan menjadi lebih sulit. Tantangan semakin meningkat, penundaan semakin panjang, dan pertentangan semakin intensif. Namun bagaimana jika perjuangan ini bukanlah tanda kegagalan, melainkan persiapan? Billy Graham sering mengingatkan kita akan hal itu sebelum setiap berkat besar. Ada masa ujiannya. Mengapa? Karena berkat membutuhkan pertumbuhan, dan pertumbuhan membutuhkan tekanan. Tuhan tidak sekadar memberi Anda sesuatu. Dia memastikan Anda siap menanganinya. Pikirkan saat-saat ketika Anda menghadapi perlawanan paling besar. Apakah itu saat-saat nyaman? Atau apakah mereka tepat sebelum terjadi terobosan? Seperti sebuah benih yang harus dipecah. Sebelum tumbuh, kita seringkali mengalami kesulitan sebelum melangkah ke musim penuh berkah berikutnya.
Yusuf dikhianati sebelum dia memerintah. Daud diburu sebelum dia menjadi raja. Bahkan Yesus menghadapi salib sebelum kebangkitan. Polanya jelas. Berkat besar mengikuti pertempuran besar. Jadi bagaimana kita menerapkannya? Pertama, ubah perspektif Anda terhadap rintangan. Daripada bertanya, mengapa ini terjadi? Bertanya, untuk apa Tuhan mempersiapkanku? Kedua, tetap pada jalurnya. Senjata terhebat musuh adalah keputusasaan. Jika dia bisa membuatmu berhenti, dia bisa menunda berkatmu. Tetap percaya, berdoa, dan bersiap menghadapi apa yang akan terjadi. Akhirnya, tetap patuh dalam penantian. Waktu Tuhan itu sempurna, dan apa yang Dia sediakan untukmu sepadan dengan prosesnya. Jika pesan ini ditujukan kepada Anda, pastikan untuk melakukannya suka, bagikan, dan berlangganan, sehingga lebih banyak orang dapat terdorong. Dan saya ingin mendengar pendapat Anda, komentar di bawah dengan berkahku akan datang. Jika Anda percaya bahwa Tuhan sedang mempersiapkan sesuatu yang hebat untuk hidup Anda, tetap kuat, pertahankan keyakinan, dan sampai jumpa di video berikutnya.